Shalom, selamat pagi saudaraku. Marilah kita bertambah terus di dalam pengenalan akan Allah. Marilah kita awali renungan pagi ini dengan berdoa dan bersyukur. Ya Bapa yang baik, Tuhan yang Maha Agung dan Mulia, kami tahu bahwa kami tidak dapat menjalani hari ini tanpa penyertaan-Mu. Kasih setiamu dan anugerah-Mu kami rindukan selalu. Saat ini kami juga mau mendengarkan pesan-Mu dan merasakan kehadiran-Mu Bapa. Kami awali renungan pagi ini di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tema kita hari ini adalah jangan sia-siakan kasih. Firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7-12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudaraku, ada kisah dari seorang ayah yang sedang bekerja. Dia sedang memeriksa tagihan bulanan di ruang kerjanya. Ketika anaknya yang masih kecil tiba-tiba mendadak masuk dan berseru, "Pak, karena hari ini adalah ulang tahun Papa yang ke-55, maka saya akan mencium Papa sebanyak 55 kali. Kan satu ciuman untuk setiap tahunnya." Ketika anak lelaki itu bersiap-siap untuk melakukan niatnya, sang ayah berkata, "Oh Andrew, jangan lakukan sekarang. Ayah sedang sibuk sekali." Anak itu terdiam dan matanya berlinang dengan air mata. Dengan nada menyesal sang ayah berkata, "Boleh kamu dapat melakukannya, tapi nanti malam ya." Anak lelaki itu tidak berkata apa-apa, namun pergi dengan diam. Kekecewaan jelas tergambar di wajahnya. Pada malam harinya, barulah sang ayah berkata kepadanya, "Kemarilah nak, cium ayah seperti rencanamu Andrew." Namun anak lelaki itu tidak bereaksi. Tidak lama setelah peristiwa tersebut, anak lelaki itu tenggelam di kolam renang dan meninggal. Sang ayah dengan hati hancur menulis, "Seandainya saya dapat berkata kepadanya betapa menyesalnya saya, dan anakku mengetahui betapa sedihnya hati saya." Saudaraku, suatu tindakan kasih harus berlangsung terus-menerus di dalam kehidupan kita. Tindakan kasih bukan hanya memberikan bantuan kepada orang yang tidak punya. Hal sekecil apapun, termasuk memberikan perhatian kecil kepada anggota, kepada sahabat, itu juga suatu tindakan kasih. Firman Tuhan katakan, setiap tindakan kasih yang kita lakukan mencerminkan Allah yang mengasihi kita dan yang telah memberikan nyawa putranya yang tunggal untuk menebus kita dari segala dosa. Kristus adalah kasih. Dan Kristus yang diam di dalam hati kita akan membuat orang-orang melihat betapa kasih itu nyata di dalam dunia ini. Marilah kita lakukan tindakan kasih selama kita hidup, sebelum waktu yang Tuhan berikan pada kita di dunia ini selesai. Marilah kita berdoa. Allah yang baik, yang bertahta di sorga, sejak kami bangun tidur di hari ini sampai kami kembali tidur malam hari nanti, tolonglah ingatkan kami untuk selalu melakukan tindakan kasih. Ajar kami mengabaikan keinginan kami yang tidak sejalan dengan kebenaran-Mu, sehingga kehendak-Mu sajalah yang menjadi dasar di dalam kehidupan kami hari ini. Berkatilah setiap kami pada hari ini ya Bapa. Berilah damai sejahtera, sukacita serta perlindungan-Mu
agar nyata sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.